Oke, pada permasalahan pada materi kali ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan penelitian. Kalau yang di minggu kemarin, saya harapkan teman-teman sudah membaca materinya ya, meskipun bentuknya adalah video pembelajaran. Saya harap teman-teman sudah mulai membaca, memahami dan mengerti apa sih jenis dan desain penelitian seperti itu ya. Kalau yang sekarang kita akan membahas terkait dengan permasalahan penelitian. Di pertemuan pertama saya sudah pernah mencoba menjelaskan, mengulik sedikit apa sebenarnya permasalahan penelitian ya. Permasalahan penelitian, kita harus garis bawahi dulu bahwa yang kita maksud adalah permasalahan penelitian, bukan permasalahan peneliti. Ya. Tapi memang riset questionnya seperti apa, riset problemnya seperti apa, seperti itu. Kita sedikit mengulang bahwa ketika kita penelitian, tahapan riset secara umum yang pertama adalah kita menetapkan masalah dulu. Jadi penelitian itu harus ada masalah yang harus kita pecahkan. Masalah apa yang akan kita buktikan kembali gitu ya. Namanya juga riset, mencari kembali, menguji kebenaran. Artinya kita harus ada masalah awal yang kita tetapkan dulu. Masalah apa yang akan kita pecahkan dalam penelitian yang akan kita angkat. Tahapan kedua adalah mengkaji teorinya. Ya, mengkaji teori teman-teman bisa melihat dari jurnal penelitian, teman-teman bisa melihat dari proceeding seminar, teman-teman bisa melihat dari buku-buku teoritis seperti itu ya, yang memang mendukung dari riset kita. Makanya jangan sampai ketika teman-teman itu TA, kemudian teman-teman teori yang diambil dari blog pribadi, ya, itu nggak bisa. Itu tidak bisa kita akuin, kecuali memang blog pribadi itu ditulis oleh seseorang yang kepakarannya memang sudah kita akui. Memang sudah kita akui. Jadi terkait dengan Mbak Pradita bisa awalnya apa? Raiso boleh buka. Ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Yang ketiga adalah tahapan ketiga adalah terkait dengan menyusun hipotesis. Ya, hipotesis itu terkait dengan praduga awal atau perkiraan awal terhadap hasil penelitian kita. Kalau kita di awal sudah melihat atau menyatakan sudah percaya diri gitu ya bahwa nantinya sistem yang kita usulkan itu lebih bagus, maka pada tahap inilah kita harus menyusun hipotesis. Kira-kira nanti prasangka kita seperti apa? Hasil penelitian kita seperti apa? Ya. Harapan kita di awal ketika kita penelitian seperti apa? Itu yang disebut dengan hipotesis. Ya. Kemudian yang keempat, tahap keempat dalam penelitian adalah menguji hipotesis. Inilah fungsi utama dari sebuah penelitian. Penelitian itu harus menguji kembali apakah hipotesis kita, prasangka kita itu sudah benar atau belum. Sudah terbukti atau belum. Itu kita lakukan pada uji hipotesis. Ya. Kemudian tahap akhirnya adalah menarik kesimpulan dari sebuah penelitian. Inilah tahap-tahap riset secara umum. Mau teman-teman riset di TA, mau teman-teman riset mandiri di luar tugas akhir atau skripsi, ini tahap-tahap umum yang memang bisa kita lakukan. Ya. Nah, lebih menekankan kepada uji hipotesis ya. Ketika kita menguji hipotesis, namanya juga menguji. Ketika kita menguji sebuah hipotesis yang sudah kita tetapkan di awal, kita harus menentukan dulu variabel penelitian kita itu apa.
Sumber data yang mau kita pakai apa? Instrumen yang kita gunakan apa? Populasi samplingnya siapa saja, jumlahnya berapa, bagaimana menetapkan populasi dan sampling. Ya. Kemudian di pengumpulan data kita harus menjelaskan metodenya apa, ya, siapa saja nanti respondennya, nanti jenis dan desain penelitiannya seperti apa. Ya. Kalau kita pakai penelitian lapangan, ya berarti kita harus menentukan berapa waktunya untuk penelitiannya, seperti itu. Kemudian di uji hipotesis sendiri kita juga harus melakukan analisis data. Ya. Dari uji hipotesis, dari penentuan variabel penelitian sampai nantinya pada hasil analisis data, itu menjadi dasar kita untuk menarik kesimpulan. Ya. Bahkan dari situ nanti, dari hasil uji hipotesis itu, nanti kita bisa merumuskan rekomendasi atau saran. Jadi tidak aneh ketika misalkan di TA itu di bab 5 khususnya, itu ada simpulan dan saran. Karena dari hasil sebuah penelitian, kita harus bisa menemukan rekomendasi ataupun saran untuk penelitian selanjutnya. Entah itu akan kita lakukan sendiri, ataupun nantinya penelitian lanjutan yang akan dilakukan oleh orang lain. Ya, itu tahapan penelitian. Kita akan masuk yang pertama nih. Kita akan fokus kepada bagaimana kita menetapkan masalah media. Ada kata-kata menetapkan. Ya, ada kata-kata menetapkan. Sebelum kita menetapkan masalah penelitian apa yang akan kita angkat, yang pertama adalah kita harus menemukan masalah dulu. Ya. Di pertemuan awal sudah saya sampaikan, namanya masalah itu kita harus gali dulu. Ya, misalkan kita mau terjun ke masalah sistem informasi kepegawaian atau mau desain kursi secara ergonomi gitu ya, kita harus mencari dulu masalah. Masalah nanti misalkan ketika kita observasi awal, kemudian ternyata ditemukan 10 masalah. Ya, misalkan seperti itu. Ada 10 masalah nih yang sudah kita temukan. Habis itu, dari 10 masalah tersebut, kita harus memilih masalah mana yang akan kita pecahkan. Ya, makanya sebelum masuk tahap menetapkan, kita harus memilih masalah mana yang akan kita pecahkan dalam penelitian. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kita merumuskan masalahnya, kemudian menetapkan masalahnya seperti apa. Itulah tahap dalam menetapkan masalah penelitian. Ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita menemukan masalah? Gitu. Menemukan masalah itu sebenarnya banyak sekali. Jadi tidak ada ceritanya ketika seorang mahasiswa gitu ya, kemudian datang kepada dosen, kemudian bertanya, Bu, saya judulnya apa ya Bu, ya yang lebih bagus ya Bu. Saya enaknya ambil apa ya Bu ya topik TA-nya. Nggak ada ceritanya seperti itu. Mahasiswa harus menemukan masalah dari objek penelitian. Dari mana? Bisa dari banyak membaca referensi atau literatur. Dibiasakan mulai dari sekarang membaca jurnal. Ya, membaca jurnal hingga bisa menemukan masalah penelitian. Ya. Kemudian bisa juga teman-teman rajin ikut pertemuan ilmiah. Karena dalam pertemuan ilmiah, dalam seminar-seminar nasional, itu pasti banyak sekali hasil-hasil penelitian dari orang lain yang kemudian diseminasikan, dipresentasikan. Dari pertemuan ilmiah itu nanti teman-teman bisa mendapatkan atau menemukan masalah-masalah yang bisa kita angkat dalam penelitian. Yang ketiga, bisa dari pendapat otorita. Misalnya kita datang kepada seorang pakar, kita datang kepada misalkan pembuat kebijakan misalkan. Ya. Kalau kita mau bicara desain kursi ergonomi dibuat murid SD, maka kita bisa datang kepada kepala sekolah. Ya.
Apakah dari kepala sekolah nanti menemukan atau menyatakan bahwa kursinya desainnya tidak ergonomi misalkan. Atau misalkan kalau kita mau bicara terkait dengan sistem informasi penggajian, kita datang kepada kabak personalianya, pada HRD-nya. Kita bertanya, Pak, adakah masalah terkait dengan sistem kepegawaian selama ini atau penggajian selama ini? Itu pendapat otorita. Ya. Yang keempat, kita juga bisa menemukan masalah hanya dengan pengamatan sepintas. Artinya dari kita. Kita melihat, ya, kita tidak masuk dalam sistem, tapi kita melihat sesuatu, kayaknya itu porsinya nggak nyaman deh. Kok anak itu, anak murid SD itu kok duduknya tidak jenak ya, tidak nyaman ya ketika dia duduk dengan kursi itu. Itu pengamatan sepintas. Yang kelima, kita juga bisa menemukan masalah berdasarkan pengalaman pribadi ketika kita memang dalam sistem. Ya, misalkan kita seorang guru SD, ya, kita melihat ini kalau kursinya seperti ini, kok murid-muridku tidak nyaman, seperti itu. Ya, itu pengalaman pribadi. Atau juga dari intuisi. Tetapi memang ketika kita bicara menemukan masalah berdasarkan intuisi, itu harus digarisbawahi bahwa intuisi yang dimaksud ini adalah ketika kita sudah terbiasa menganalisis data sehingga intuisi kita valid. Ya. Jadi intuisi yang dimaksud di sini adalah intuisi yang memang didasari oleh pengetahuan terkait dengan akademik atau temuan-temuan ilmiah. Ya. Itu menemukan masalah. Kemudian memilih masalah. Ya. Memilih masalah. Tadi kita kan sudah menemukan nih. Ada 10 nih, ada 10 masalah yang kita temukan ternyata. Ada 10 masalah yang kita temukan. Kemudian kan kita harus memilih kan masalah mana yang mau kita angkat. Gitu. Parameternya apa, indikatornya apa yang mau kita pakai ketika kita akan memilih masalah. Ya. Yang pertama kita harus membahas atau melihat dari arah masalahnya. Pertimbangan pertama ketika kita mau memilih masalah yang akan diangkat adalah pertimbangkan tentang aktualitasnya. Apakah masalah yang kita angkat itu aktual tidak sih, up to date tidak sih, atau sebenarnya itu permasalahan yang sudah lama yang tidak perlu lagi kita pecahkan. Ya. Yang kedua adalah originalitas. Originalitas dalam penelitian itu sesuatu yang kalau kita bilang adalah itu pride ya, pride dalam penelitian. Jadi pride itu artinya kebanggaan gitu ya, kebanggaan kita terhadap penelitian kita. Jangan sampai nantinya kita itu melakukan penelitian yang sebenarnya dia tidak orisinal. Artinya kita hanya mengadop dari penelitian orang lain. Ya. Yang data-datanya pun kita tidak punya. Kita hanya langsung mengklaim bahwa itu penelitian kita. Artinya kita pilih masalah yang akan kita angkat adalah dari sisi orisinal tidak. Oh, masalah ini orisinal tidak gitu ya. Yang ketiga, kita harus mempertimbangkan juga faktor relevan. Relevan tidak nih, ada kaitan tidak sih, ada hubungan tidak sih gitu ya. Ya. Terhadap kemampuan kita misalkan. Relevan tidak sih ini masalah yang akan kita angkat ini dengan kondisinya objek penelitian seperti itu. Relevan tidak sih topik ini nantinya terhadap keilmuan, perkembangan keilmuan. Karena ini bernyambung dengan parameter yang terakhir yaitu besarnya sumbangan terhadap ilmu. Karena hasil penelitian kita itu harus memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun itu harus ada kontribusi. Biar ruh penelitian itu selalu berkembang. Itu memilih masalah dengan cara kita melihat arah masalah. Kemudian jangan lupa, ketika kita memilih masalah, kita harus melihat juga kemampuan diri kita sebagai peneliti. Ya. Yang pertama,
Ketika memilih masalah, kita pastikan bahwa biaya penelitian itu sanggup kita sediakan. Ya, sanggup kita sediakan. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa waktu kita untuk melakukan penelitian itu realistis tercapai. Kita realistis aja, misalkan kita bikin TA yang topiknya itu secara teoritis dia butuh waktu misalkan hampir 1 tahun atau 2 tahun gitu ya untuk menyelesaikan karena saking kompleksnya. Kalau kita mau TA, padahal TA itu mungkin di target 1 semester selesai, ya sudah kita harus cari perumusan masalah lain nih yang bisa kita lakukan realistis selesai dalam 1 semester. Ini kalau ini tips saya ya atau saran dari saya. Ya sudah cari aja masalah yang memang bisa kita selesaikan dalam waktu 1 semester. Nanti misalkan teman-teman itu tertarik dengan permasalahan yang sebenarnya secara waktu sampai 2 tahun, kerjakan setelah selesai kuliah. Yang ketiga, berdasarkan kemampuan kita, kita harus melihat juga apakah kita mempunyai alat atau perlengkapan yang tersedia untuk penelitian yang akan kita angkat. Kalau ternyata alatnya susah didapatkan, perlengkapannya susah untuk didapatkan, ngapain harus mengambil masalah itu? Tidak realistis dengan kemampuan kita. Jadi dipastikan bahwa nantinya alat atau perlengkapan ini tersedia. Termasuk di dalamnya adalah ketersediaan data, ya, ketersediaan data. Misalkan kita ngangkat penelitian terkait data menggunakan data apa yang susah gitu ya, data USG kembar 5 misalkan. Itu sesuatu yang susah kita dapatkan. Nggak tahu rasio di dunia ada berapa orang yang melahirkan kembar 5 misalkan. Paling cuma berapa persen, dan di Indonesia berapa persen. Kalau kita mau bersikukuh dengan seperti itu, maka kita yang akan kelelahan sendiri. Ya. Jadi harus dipastikan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menyediakan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan di penelitian. Yang berikutnya, kita harus memastikan bahwa kita punya kemampuan teoritis, kita memahami teori-teori terkait dengan penelitian yang kita angkat, kita menguasai metode-metode yang dibutuhkan dalam masalah yang kita pilih. Jadi ketika kita memilih masalah, pastikan dia aktual, dia orisinal, dia relevan, ada sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan. Sedangkan dari kemampuan kita, kita mampu secara biaya, kita mampu secara waktu, kita mampu secara alat, dan secara kemampuan teoritis serta pemahaman metode kita juga mampu. Kalau faktor-faktor tersebut sudah terpenuhi, ya sudah jalan ambil masalah tersebut. Ya. Nah, kemudian ketika merumuskan masalah, ini yang sering sekali salah di pertemuan pertama saya juga katakan. Pastikan yang kita rumuskan adalah rumusan masalah penelitian, bukan rumusan masalah peneliti. Ya. Yang pertama, perumusan masalah biasanya dirumuskan dengan kalimat pertanyaan. Biasanya, saya katakan biasanya, karena ada beberapa teoritis yang mengatakan bahwa rumusan masalah tidak harus dalam bentuk pertanyaan gitu ya, tapi bisa bentuk deskripsi dan sebagainya. Kemudian harus jelas dan padat dan memberikan petunjuk tentang pengumpulan datanya. Ya. Jadi ketika pembaca dia melihat rumusan masalah kita, pembaca langsung tahu, oh pasti ini menggunakan metode pengumpulan datanya ini nih, seperti itu ya. Contohnya, contoh bagaimana kita deskripsi ya, contoh penulisan terkait dengan rumusan masalah. Ya. Nah, yang pertama, bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap nilai tukar, pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar ekspor dan tingkat suku bunga domestik terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Ya. Bagaimana pengaruh stimuli dan lingkungan sosial budaya terhadap psikologi konsumen dalam keputusan pembelian barang X. Ya.
Atau bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham perusahaan food and beverage yang listing di Bursa Efek Surabaya. Ini contoh-contoh rumusan masalah penelitian. Jadi tidak ada lagi namanya di mungkin mahasiswa rumusan masalah adalah bagaimana membangun sistem informasi penggajian. Nah itu urusanmu, itu bukan masalah penelitian, itu masalah peneliti. Kamu mau membangun pakai MySQL, kamu mau bangun pakai PHP, kamu mau pakai connected, itu urusanmu, itu rumusan peneliti. Tapi kalau rumusan masalah penelitian ya bagaimana sistem informasi itu berpengaruh terhadap tingkat produktivitas karyawan, misalkan seperti itu. Ya, itu rumusan masalah penelitian. Oke. Kenapa permasalahan itu menjadi penting gitu dalam penelitian ya? Ya karena memang kita tujuan awal dari penelitian adalah untuk menguji, ya, menguji hipotesis. Hipotesis dari apa? Dari sebuah masalah yang memang kita temukan. Ya. Artinya memang adanya rumusan masalah ini menjadi titik tolak kita untuk melakukan penelitian. Kita harus banyak menggali, ya. Kita harus menemukan permasalahan, kita harus memilih masalah sampai kita pada menetapkan permasalahan. Artinya apa? Pemilihan atau permasalahan itu menjadi titik tolak kita ketika kita mau melakukan penelitian. Kemudian cara lain ya, cara lain ketika kita mau mengidentifikasi masalah adalah ketika kita sudah menemukan sebuah topik, kita bisa menjawab atau menanyakan kepada diri kita, adakah permasalahan dari topik yang kita pilih? Gitu. Kemudian masalah tersebut bisa dipecahkan tidak ya? Kalau memang kesulitan secara biaya, kesulitan secara tenaga, kesulitan secara alat, perlengkapan dan sebagainya, ngapain harus bersusah payah seperti itu? Ya. Kemudian apakah masalah tersebut menarik untuk dipecahkan ya? Atau mendesak tidak sih untuk dipecahkan? Itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk kita memilih masalah. Kemudian untuk sumber informasi permasalahan tadi sudah saya sebutkan, kita bisa dengan membaca. Kalau teman-teman itu mau membaca jurnal, banyak sekali sebenarnya ide-ide permasalahan yang bisa kita angkat dalam topik TA kita. Jadi saya sih berharap ketika teman-teman sudah lulus mata kuliah METREK, ada lagi mahasiswa yang datang kepada dosen, kemudian bertanya, Bu, saya mau ambil judul apa ya enaknya ya, Bu, saya penelitian di mana ya Bu ya, saya mau bagaimana, itu seharusnya tidak ada. Tetapi mahasiswa sudah datang dengan gagah kepada dosen pembimbing, Bu atau Pak, saya sudah merumuskan banyak masalah nih Bu, menemukan banyak masalah gini, teorinya seperti ini, bla 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 bla. Tetapi saya memutuskan untuk mengambil masalah ini, itu jauh lebih elegan, jauh lebih gagah gitu ya. Seperti itu. Karena teman-teman bisa banyak membaca, teman-teman bisa banyak melakukan observasi, teman-teman bisa rajin ikut diskusi, seminar, seperti itu ya. Karena banyak sekali permasalahan penelitian yang bisa kita gali di luar sana. Kemudian dalam mempertimbangkan permasalahan, ya, ini tadi sedikit memantapkan saja. Ketika kita mau menentukan permasalahan yang mau kita angkat atau menetapkan permasalahan yang mau kita angkat, ya kita harus pertimbangkan juga manfaatnya bagaimana, prioritasnya bagaimana, adakah kendala waktu dan dana, gitu ya. Tadi hampir sambung dengan tadi kan. Secara teoritis, apakah memang ada teori yang mendukung bagaimana kemampuan kita memahami teoritisnya seperti itu? Sampai kita melihat kepada kemampuan kompetensi diri kita sebagai peneliti. Misalkan gini, saya orang yang tidak suka terkait masalah domain-domain masalah terkait dengan jaringan komputer. Networking itu saya tidak suka. Ya. Jadi pemahaman saya hanya sekedar tahu, network seperti ini, komponen seperti ini, saya tahu. Tapi kalau saya disuruh terjun ke sana, maka saya memilih mundur. Ya. Memilih mundur, karena saya tahu bahwa kompetensi saya di masalah teoritis jaringan komputer itu tidak
begitu bagus dibandingkan dengan kompetensi saya di bidang vision, gitu ya, computer vision. Maka saya akan lebih mempertimbangkan, oke lah, saya mau ambil computer vision saja nih, karena saya lebih kompeten di sana, saya lebih paham gitu ya. Dibandingkan saya harus di jaringan, secara kompetensi tidak tahu, tidak bagus, gitu, tidak maksimal. Karena apa? Ketika nanti saya mengambil bidang penelitian yang tidak sesuai dengan kompetensi saya, maka waktu saya jauh lebih banyak, effortnya lebih banyak, saya untuk lebih belajar lagi terkait masalah teori-teori jaringan komputer. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman ketika mengambil TA juga harus dipertimbangkan. Misalkan di informatika ada beberapa kompetensi, ada yang di jaringan, ada yang di website, ada yang multimedia, ada yang rekayasa perangkat lunak, ya, ada yang soft computing misalnya. Pilih itu mana yang sesuai dengan kompetensi teman-teman. Ya. Di teknik industri misalkan ada yang K3, ada yang memang produksi misalkan, ya. Pilih salah satu kompetensi mana yang memang mau dikembangkan oleh teman-teman. Ini harus menjadi pertimbangan teman-teman ketika menentukan permasalahan. Kemudian, ini sebenarnya sudah sama ya, jadi ketika teman-teman itu masih bingung misalkan ya bagaimana mengembangkan ide seperti itu, ya pilih topik dulu gitu ya, pilih topik, kemudian identifikasi masalah umum, kemudian kita breakdown lagi menjadi masalah spesifik, penting tidak sih, manfaat tidak sih, tapi yang kita ambil sesuai dengan keahlian kita tidak sih, gitu. Dan topik itu atau ide tersebut atau rumusan masalah itu memungkinkan tidak untuk diteliti, ya. Kalau memang secara biaya tidak memungkinkan, secara data pendukung juga susah untuk didapatkan, saran saya cari rumusan masalah yang lain. Kemudian bentuk-bentuk masalah penelitian itu ada 3, teman-teman. Ada deskriptif, ada komparatif, dan asosiatif. Ya, kita akan bahas satu persatu. Permasalahan deskriptif, namanya itu deskriptif. Deskriptif dari kata-kata deskripsi. Kalau kita disuruh mendeskripsikan, berarti kita seperti menjelaskan atau membuat narasi penjelasan dari sebuah variabel misalnya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, tolong deskripsikan bagaimana sosok Bu Huni. Maka teman-teman akan mendeskripsikan saya sesuai keberadaan saya. Bu Huni pakai kacamata, berjilbab, tingginya 150, pendek, bla bla bla. Seperti itu. Deskriptif itu memang menjelaskan gitu ya, naratif sifatnya. Contohnya bagaimana perumusan masalah dalam bentuk permasalahan deskriptif, misalkan seberapa tingkat produktivitas karyawan, seberapa omset penjualan dan keuntungan PTY selama 3 tahun terakhir, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat korban bencana di daerah Z, bagaimana profil dan kinerja perusahaan A atau daerah B. Artinya kalau misalkan kita mendapat poin yang kedua, kita mengambil poin yang kedua, seberapa besar omset penjualan dan keuntungan PTY selama 3 tahun terakhir, ya sudah, kita akan menjelaskan PTY selama 3 tahun terakhir. Misalkan dari tahun 2019 omsetnya segini, keuntungannya segini. Tahun 2020 omsetnya segini, keuntungannya segini. Ya, artinya memang kita tidak menambahi sedikit pun apa yang kita temui, apa yang kita lihat, apa yang kita hitung dalam penelitian itu, yang itu harus kita sajikan dalam laporan penelitian deskriptif. Yang kedua adalah permasalahan komparatif. Komparatif dari kata-kata compare. Compare itu apa sih? Membandingkan. Ya. Artinya kalau kita mau merumuskan permasalahan komparatif, ya sifatnya kita membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih, ada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan kinerja antara perbankan milik pemerintah dengan milik swasta? Berarti kan kita membandingkan kinerja antara perbankan swasta sama perbankan pemerintah.
Adakah perbedaan dan kesamaan kemampuan dan disiplin kerja antara karyawan swasta dan pegawai negeri? Ya, itu adalah permasalahan komparatif. Yang ketiga adalah permasalahan asosiatif. Associate berarti berkaitan dengan hubungan. Hubungan antara apa? Hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk permasalahan asosiatif ini nanti ada 3 bentuk hubungan. Ada simetris, ada kausal, dan ada timbal balik. Ya. Disebut hubungannya simetris ketika ada 2 variabel yang munculnya bersamaan secara kebetulan. Ya. Misalkan, adakah hubungan antara banyaknya jumlah restoran, jumlah taksi, dan frekuensi iklan rokok, misalkan di kota X, misalkan ya. Ini adalah hubungan simetris. Maksudnya ke dalam asosiatif. Ya. Adakah hubungan antara meningkatnya jumlah warnet dengan naiknya omset penjualan melalui internet, misalkan seperti itu ya. Ini adalah hubungan simetris. Kita masuk kepada hubungan kausal dalam permasalahan asosiatif. Kalau kausal berkata cause, kalau cause apa sih? Berarti dia sebab akibat. Kalau sebab akibat pasti membahas terkait hubungan antara variabel dependent dan variabel independen, variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Adakah pengaruh dari model kepemimpinan dengan iklim perusahaan? Misalkan. Itu ada variabel dependent dan variabel independen. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hubungan timbal balik dalam permasalahan asosiatif. Kalau timbal balik berarti ada kata-kata hubungan yang saling mempengaruhi. Ya. Kalau bicara hubungan timbal balik tidak lagi diketahui variabel mana yang dia variabel dependent dan variabel mana yang dia termasuk variabel independen. Ya. Contohnya hubungan antara motivasi dan prestasi. Tidak diketahui ini mana yang variabel bebas, mana variabel terikat, ya. Karena motivasi dapat mempengaruhi prestasi dapat mempengaruhi motivasi. Ya. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat penghasilan. Nah, ini juga dikatakan hubungan timbal balik, tidak bisa diketahui ini variabel bebas, mana variabel terikat, karena antara tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan itu saling mempengaruhi. Ya. Itu untuk permasalahan perumusan masalah penelitian. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman?